Hai Sobatir, ya kali ini berjumpa lagi dengan saya Andika Derajat Murdani. Dan untuk kali ini kita ada materi yang perlu kita diskusikan bersama di pertemuan ketiga, yaitu pelaku ekonomi sebagai non-state actor hubungan internasional. Di dalam diskusi ini apa aja sih yang akan kita bicarakan? Ya, yang pertama yang kita bicarakan yaitu peran pelaku ekonomi dalam hubungan internasional itu sendiri. Yang kedua yaitu dominasi non-state actor dalam hubungan relasi internasional. Ya, yang pertama yang kemudian kita bisa diskusikan bersama, siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi dalam hubungan internasional? Siapa? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama kita tahu secara umum ada masyarakat global. Masyarakat global ini bisa jadi dia menjadi pelaku di dalam pelaku ekonomi hubungan internasional gitu ya. Yang berikutnya ada MNC. Apa itu MNC? Yaitu Multinational Corporation. Ada IGO, International Governmental Organization. Ada INGO, itu International Non-Governmental Organization. Yang berikutnya ada eksportir, ada importir, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih para aktor-aktor ini dapat mempengaruhi hubungan internasional gitu ya? Ya, banyak cara para aktor tadi dalam mempengaruhi hubungan internasional. Ya, yang pertama melalui perdagangan. Ya, butuh barang, lalu ada terjadi transaksi jual beli antar negara, terjadilah perdagangan seperti itu. Lalu adanya tenaga kerja. Ya, kita tahu kita juga mengirim tenaga kerja ke Jepang gitu ya. Nah, Jepang kekurangan tenaga kerja di bidang medis misalkan, butuh tenaga kerja yang bisa untuk membantu mengurus lansia misalkan seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan Jepang? Dilakukan Jepang membuka rekrutmen dari negara-negara yang lain gitu ya. Salah satunya adalah Indonesia. Maka masyarakat internasional, yaitu masyarakat global dari Indonesia, itu berbondong-bondong ke Jepang untuk menjadi tenaga kerja di sana. Lalu yang berikutnya penanaman modal. Ya, penanaman modal itu ada banyak ya, ada sektor industrinya, ada sektor manufacture dan lain sebagainya itu ya. Yang berikutnya yang kemudian bisa kita diskusikan itu bagaimana MNC sendiri dapat mempengaruhi hubungan internasional. Nah, MNC itu dapat mempengaruhi hubungan internasional, itu salah satu contohnya ya. Kita bisa lihat tuh Coca-Cola Company ya. Basisnya di mana? Basisnya ternyata di Amerika Serikat gitu ya. Nah, kantor cabang, kemudian pabrik, kemudian jaringan pemasaran itu ada di berbagai negara di dunia. Ya, ada salah satunya di Indonesia juga ya, ada pabrik Coca-Cola gitu ya. Nah, diperkirakan sendiri Coca-Cola itu ada 1 miliar botol minuman Coca-Cola yang diminum oleh orang setiap hari di seluruh dunia. Mungkin pengecualian untuk Ronaldo ya, karena kemarin geser beberapa waktu lalu menggeser botol Coca-Cola ya. Lalu setiap botol Coca-Cola itu menghasilkan sekian persen dana yang disetorkan ke Amerika Serikat. Jadi berapa banyak nih pemasukan yang pada akhirnya juga masuk ke Amerika Serikat. Jadi sebagai contoh permisalan ya, 1 rupiah saja dari botol
Coca-Cola tersebut disetor ke pemerintah Amerika Serikat, maka ya Amerika Serikat setidak-tidaknya menerima 1 miliar rupiah setiap harinya. Ya, kemana dananya gitu ya? Ya diantaranya untuk membiayai pengembangan peralatan militer, formasi kekuatan militer, kemudian persenjataan, atau juga untuk bargaining position ke negara-negara yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya itu kira-kira bagaimana IGO atau International Governmental Organization ini dapat mempengaruhi hubungan internasional. Ya, contohnya apa ya? Contohnya salah satunya ada IMF gitu ya, International Monetary Fund. Dengan kekuatan kapital yang dimilikinya itu mampu mempengaruhi kebijakan di dalam negeri gitu ya, dari negara-negara yang lain yang ingin mendapatkan suntikan dana atau pinjaman dari IMF itu sendiri. Yang berikutnya ada WTO, World Trade Organization. Itu mampu membuat kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan internasional yang pada akhirnya negara-negara yang lain juga mengikuti apa kebijakan dari WTO itu sendiri, atau meratifikasi ya dari WTO itu sendiri, sehingga pada akhirnya ada batasan-batasan perdagangan yang juga mau nggak mau harus disesuaikan dengan kebijakan dari WTO itu sendiri, seperti itu. Nah, kolaborasi dari para pelaku ekonomi dalam mendominasi ekonomi global itu ada pertumbuhan ekonomi yang masif nih, yang dapat dikatakan dari berbagai perusahaan digital mempengaruhi nuansa baru yang ada dalam kehidupan ekonomi global itu sendiri. Kemudian pemerintah dan regulasinya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan ekonomi global yang interaksinya makin intens ya. Jadi kalau kita lihat itu ada easier SMEs, going global atau small medium enterprises ya, itu jalan untuk menuju ke global. Kemudian ada interaksi ekonomi yang kemudian ada kolaborasi di dalamnya, ada sangkut pautnya dengan market global, media sosial, digital teknologi, seperti itu. Lalu tujuan dari para pelaku tersebut dalam hubungan internasional apa nih ya? Tujuannya yang pertama yaitu adalah power, atau ya kalau kita bicara power, kita bicara masalah kekuasaan gitu ya, saling mempengaruhi gitu ya. Lalu yang berikutnya itu ada kapital gitu ya, atau masalah pendanaan. Sebagai contoh ya, dominasi non-state actor dalam ekonomi global itu ada setidaknya dengan hampir 10.000 perusahaan dari 160 negara menjadi anggota UN Global Compact untuk mendukung apa? Untuk mendukung Sustainable Development Goals. Nah, tanggung jawab dari perusahaan dalam perubahan sosial dan juga tata kelola global semakin besar. Jadi perusahaan itu makin berpikir kita ini berkontribusi loh terhadap tatanan global gitu ya. Kita berkontribusi loh terhadap pencemaran lingkungan gitu ya. Nah, ini ada tanggung jawab yang makin besar nih gitu ya. Ya, sebanyak 10.000 tadi pada akhirnya kemudian mendukung tuh gitu ya. Sustainable atau SDGs ya. Sustainable Development Goals itu tersebut. Lalu ada teknologi blockchain. Ya, kita tahu berapa tahun ke belakang ini kita cukup populer ya dengan teknologi blockchain gitu ya. Mungkin yang kita sering dengar adalah cryptocurrency ya. Nah, dengan adanya blockchain ini ternyata membuat ada regulasi baru, kemudian ada komunitas baru, ada market baru ya, atau pasar baru. Ada juga masyarakat yang berpikiran secara baru dengan pola yang ada di blockchain itu sendiri gitu ya. Ada yang kemudian mendukung cryptocurrency atau
teknologi blockchain, ada yang kemudian ya justru kontra terhadap teknologi blockchain itu sendiri. Nah, itu contoh dari dominasi non-state actor dalam ekonomi global. Oke, itu saja dari saya, Sobat TIR. Kita ketemu di pertemuan keempat sesi berikutnya. Selamat siang.